Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa melanjutkan kembali pembelajaran IPA ya. Walaupun dalam keadaan berjauhan online, tetapi saya harap semuanya teman-teman bisa tetap semangat dalam belajar. Barangkali di suatu saat nanti ketika ada wabah seperti ini, ada di antara kalian yang menjadi ahli biologi, biokimia, khususnya di bidang virologi misalnya, dan bisa bermanfaat ilmunya untuk kaum muslimin dan bahkan untuk seluruh manusia di muka bumi ini, insya Allah. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kita akan membahas ya mengenai isu yang sangat penting ya, yaitu mengenai pemanasan global. Oke. Tetapi sebelum kita masuk ke materi mengenai pemanasan global, saya ingin memberikan mengenai peta konsepnya ya dan landasan berpikir kita. Kenapa materi ini penting untuk dipelajari? Ya. Kemudian apa isinya dan juga setelah nanti kita belajar materi ini, apa yang harus kita lakukan? Apakah cukup hanya dengan belajar lalu ulangan? Oh enggak teman-teman. Ya, belajar sains itu tidak seperti itu. Tetapi harus ada respon yang kita berikan, harus berpengaruh juga terhadap kehidupan kita, terhadap perilaku kita. Oke, pertama, pemanasan global. Ya, perhatikan di sini. Pemanasan global, kata-kata global ini ya, itu kalau kita turunkan dari sininya, oke, misalkan dari tingkat lokal masuk ke regional, masuk lagi ke tingkat global. Nah, isu pemanasan ini apakah hanya terjadi di Jakarta, Bogor, atau hanya terjadi di negara Indonesia, di Mesir misalnya, atau di Arab Saudi yang panas? Oh enggak teman-teman, tetapi isu pemanasan ini sudah menjadi isu global. Artinya bukan hanya di satu kota tertentu atau bukan hanya di negara tertentu, tetapi isu pemanasan global ini sudah mendunia hampir ke seluruh negeri. Artinya bisa dikatakan ini adalah pemanasan bumi sebetulnya ya. Nah, sekarang apa sih yang menyebabkan pemanasan global? Nah, teman-teman, pemanasan global ini disebabkan oleh gas rumah kaca dan juga efek rumah kaca. Sebetulnya kalau ini saya merger ya, saya gabung ya, ini itu adalah disebabkan oleh pencemaran lingkungan ya, pencemaran lingkungan. Oke, pencemaran lingkungan yang paling berpengaruh terhadap pemanasan global itu adalah apa? Sudah kita belajar, pencemaran udara. Dan gas yang paling berpengaruh dalam pencemaran udara yang terkait langsung dengan pemanasan global apa? CO2. Oke. Dan ujung-ujungnya teman-teman, pencemaran lingkungan ini yang khususnya adalah pencemaran udara dan juga pencemaran karbon monoksida itu sebetulnya dilakukan oleh siapa? Oleh manusia itu sendiri. Sehingga ya betul apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu, Quran surah ke-30 Ar-Rum ayat 41, apa bunyinya? Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Oke, itu landasan berpikirnya di awal. Nah, nanti kita akan belajar kalau pemanasan global itu apa sih impact-nya atau dampaknya terhadap kehidupan manusia dan terhadap kehidupan seluruh organisme di muka bumi. Lalu setelah itu, kalau setelah kita mengetahui ilmu ini,
apa yang harus kita lakukan, terutama kita sebagai seorang muslim. Ya, kita lihat di sini, sebetulnya kalau saya gabung, ini itu adalah teman-teman solusinya untuk pengendalian pemanasan global itu adalah dengan menjalankan syariat Islam. Loh, emang iya isu pemanasan global terselesaikan dengan syariat Islam, dengan sholat, dengan puasa? Iya teman-teman, tetapi yang dimaksud di sini bukan cuma sholat atau puasa atau zakat, tetapi bagaimana kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Seperti yang disebutkan apa? Dalam Quran itu, Quran surah kedua, ya, ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Nah, nanti kita lihat satu persatu apa sih maksudnya dan apa hubungannya, kok upaya pengembaliannya itu dengan syariat Islam. Oke, penasaran? Nanti kita lihat. Oke. Sekarang masuk ke pemanasan global terlebih dahulu teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan satu pertemuan ini kita selesaikan satu bab langsung ya, pemanasan global. Tapi jadi mungkin agak panjang videonya, nggak apa-apa. Ya insya Allah tidak lebih dari setengah jam. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, lihat. Pemanasan global adalah suatu peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer bumi. Ya, intinya si bumi ini akan menjadi lebih panas atau suhunya itu meningkat, ada peningkatan suhu. Nah, oke, lanjut. Apa yang menyebabkan pemanasan global ini? Salah satunya adalah bagaimana efek rumah kaca. Nah, gini teman-teman, efek rumah kaca itu yang masih belum mengerti dan paham ya. Misal, ini ada sebuah bangunan. Ya. Kemudian ini ada matahari. Kemudian matahari ini kaca ya. Ini kaca ceritanya di sini. Akhirnya ini menembus. Si matahari ini menembus hingga cahaya sinar mataharinya juga masuk ke dalam ruangan. Nah, sinar matahari ini yang dia bisa masuk melalui kaca, kemudian terakumulasi berada di dalam ruangan ini, sehingga ruangan ini akan semakin panas. Ya, contohnya apa ya? Atau mungkin contohnya ketika antum belajar di kelas 7C tuh misalnya ya, ketika ada matahari pagi dari timur, arah timur, ya melalui jendela, kemudian masuk ke ruangan, itu kan akan terasa lebih panas. Nah, kurang lebih itulah yang terjadi di muka bumi juga, di dalam bumi juga. Jadi ibarat ya, atau permisalannya itu persis seperti rumah kaca yang tadi panas di ruangan, bumi pun demikian. Nah, terus di bumi gimana? Oke, di bumi sebentar. Oke, kalau di bumi ada sebuah atmosfer, lihat di sini. Maaf. Sebentar, ini gimana ini? Waduh. Oke, ya. Nah, cahaya matahari yang masuk ke bumi itu teman-teman ada sebagian yang dipantulkan. Ya, sebelum dia masuk bumi itu dipantulkan oleh atmosfer sehingga kembali lagi keluar angkasa. Ada juga yang masuk. Nah, yang masuk ini ada sebagian yang diserap oleh bumi itu sendiri, ya, diserap oleh tanah panasnya, dan juga ada sebagian panas ini yang dipantulkan. Nah, ketika sinar atau panas ini dipantulkan dari permukaan bumi, ada yang memang lolos dan kembali lagi keluar angkasa, tetapi, nah, ada juga gas-gas tertentu di dalam atmosfer ini yang dia menyerap panas sehingga panas tadi tidak bisa dibuang keluar angkasa melainkan tetap berada di muka bumi, sehingga apa akibatnya? Sehingga di muka bumi ini itu akan terasa lebih panas. Nah, sehingga kita menyebutnya apa? Pemanasan global. Jadi isu global yang bukan hanya di negara tertentu tetapi di seluruh permukaan bumi. Oke. Nah, teman-teman,
Apa sih yang menjadikan pemanasan atau yang menjadi penyebab pemanasan global itu? Sudah saya katakan tadi bahwa itu penyebab yang paling utama itu adalah pencemaran udara, khususnya itu adalah karbon dioksida. Di sini kita bisa lihat ada metana, ada nitrogen dan beberapa gas atau senyawa lain yang bisa menyerap panas, tetapi yang paling berperan penting ya itu adalah karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini yang paling paling banyak memerangkap panas di muka bumi. Nah, sekarang apa dampaknya pemanasan global ini? Pertama, dampaknya itu terhadap cuaca dan iklim. Ya. Dengan adanya pemanasan global, maka cuaca dan iklim ini tidak akan teratur. Bisa jadi hujan lebih lama, atau pergantian cuacanya itu juga tidak teratur, terjadi kekeringan, ya. Atau juga coba kita lihat di sini, dengan perubahan cuaca ini gunung-gunung es akan mencair. Kenapa mencair? Karena tadi ada peningkatan panas derajat suhu sehingga esnya mencair, dan juga beberapa es yang terapung di lautan juga mencair. Nah, kemudian air di tanah, oke, air di tanah akan lebih cepat menguap. Iya, karena panas tadi, ya. Ketika ada panas berlebih, maka air yang ada di permukaan bumi itu akan cepat menguap sehingga daratan itu akan cepat kering. Ini sangat tidak bagus untuk organisme yang hidup di dalam tanah dan juga untuk pertanian. Nah, kemudian juga angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda, itu jelas. Nah, terus juga pola cuaca menjadi tidak terprediksi dan lebih ekstrim. Kadang-kadang cuacanya banjirnya besar, atau kadang-kadang keringnya luar biasa terjadi kekeringan. Nah, itu adalah dampak pemanasan global terhadap cuaca dan iklim. Nah, kenaikan permukaan laut. Ketika terjadi pemanasan global, maka laut akan meningkat volumenya, ya. Dan juga kalau volume meningkat, otomatis permukaannya juga akan meningkat. Kenapa bisa? Ya, karena kita sudah belajar di teori pemuaian, kalau ingat panas itu akan menyebabkan apa? Pemuaian. Hadirin. Kemudian pemuaian ini akan meningkatkan volume air sehingga airnya itu akan mengalami kenaikan di permukaan air laut khususnya. Kemudian dampak yang ketiga itu menurun dalam bidang pertanian. Menurunkan hasil pertanian. Ini yang menjadikan beberapa negara kelaparan, ya. Yang diakibatkan oleh dampak pemanasan global tadi. Kekeringan di wilayah pertanian mengakibatkan tanaman pertanian rusak, ya, jelas. Karena pertanian itu butuh air. Banjir di wilayah pertanian akan merendam tanaman pertanian yang mengakibatkan gagal panen. Ya, karena tadi seperti yang saya katakan, sudah saya singgung bahwa ekstrim cuacanya. Kadang-kadang hujannya lebat, kadang-kadang kekeringan. Nah, kalau sudah lebat, hujan dan terjadi banjir, maka tanaman pertanian juga akan rusak. Dan seterusnya. Pengaruh terhadap hewan dan tumbuhan. Baik, terutama ya, ini yang terjadi di lautan. Organisme di laut itu bisa, beberapa organisme mungkin bisa mati karena akan terjadi penambahan asam. Ketika gas CO2 itu masuk ke dalam air, maka pH-nya ini, ya, pH-nya ini akan meningkat. Ya, akan meningkat. Seperti yang kita sudah tahu dan sudah kita pelajari bahwa normalnya pH itu berapa? Ya, kira-kira untuk organisme misalkan 6,5 sampai 7,5. Ketika pH-nya meningkat atau menurun, otomatis akan mengganggu kehidupan atau adaptasi dari suatu makhluk hidup. Sekarang, ini nih.
pengaruhnya terhadap kesehatan manusia. Di sini ada lihat meluasnya penyebaran penyakit, sebagai contoh penyakit demam berdarah dengan DBD dan malaria. Oke. Pada dasarnya teman-teman, penyakit demam berdarah ya, atau biasa kita sebut dengan DBD, itu banyaknya terjadi di daerah tropis seperti misalkan Indonesia. Adapun di daerah yang subtropis yang agak sedikit dingin itu tidak jarang sekali ditemukan kasus. Hanya saja dengan kondisi pemanasan global ini, daerah yang tadinya agak dingin dan subtropis itu menjadi lebih hangat, dan itu merupakan ya suatu kondisi yang sangat menguntungkan atau kondisi yang nyaman untuk berbagai penyakit, virus dan bakteri. Dan mungkin seperti yang kita ketahui sekarang, ada virus apa? Corona ya. Bisa jadi karena salah satunya adalah pemanasan global ini, tapi ala kulli hal ya itu perlu kita kaji lagi. Kemudian meningkatnya kasus orang meninggal akibat penyakit yang dipicu oleh cuaca panas. Nah, ini dia. Stres, teman-teman. Bayangkan kalau antum misalkan kerja bukan. Ketika antum di mobil macet, kemudian panas, apa yang dirasakan? Luar biasa ya, sangat tidak nyaman, dan ini akan menyebabkan stres. Dan stres ini akan sangat berpengaruh terhadap kondisi fisik, kesehatan seseorang, hingga akhirnya juga dengan akibat yang akibat dari stres yang terus-menerus itu akan mengakibatkan ya timbulnya berbagai penyakit. Oke. Dan ini sisanya teman-teman baca ya. Oke, di buku sudah banyak, sudah ada. Ini kita lewat. Nah, teman-teman gini. Ini yang paling penting adalah bagaimana menanggulangi pemanasan global ini. Pemanasan global ini bisa ditanggulangi dengan ya, secara diri pribadi ya, kita menyebutnya atau apa ya? Ibda binafsik, teman-teman. Mulai dari diri pribadi dulu. Kalau antum ingin berkontribusi, mulai dari diri dulu, diri kita sendiri, dan juga nanti ada yang sifatnya kolektif. Ya. Yang sifatnya kolektif. Ada yang pribadi, individu, dan juga ada yang sifatnya kolektif. Tetapi sebelum kita berbicara yang sifatnya kolektif, ya minimal kita lakukan ya pencegahan atau untuk memperbaiki bumi ini dari adanya pemanasan global. Nah, seperti yang tadi saya singgung, semua ini itu terangkum dalam bagaimana kita supaya menjalankan syariat Islam dengan sebaik-baiknya. Oke, di sini kita antum lihat kan, sebetulnya di sini menghemat listrik. Nah, kenapa harus menghemat listrik? Karena pada kenyataannya terutama di Indonesia, pembangkit listrik ini, sebagian besar pembangkit ini listrik masih menggunakan energi fosil ya, pembakaran energi fosil, yang hasil pembakaran energi fosil itu menghasilkan banyak karbon dioksida, sehingga terjadilah pemanasan global. Oleh karena itu ya sebisa mungkin hemat listrik, atau ketika antum sudah siang melihat lampu yang masih menyala, segera teman-teman matikan. Dan ini ya tanpa kita sadari, ini merupakan anjuran syariat Islam. Ya, jangan mubadir. Ya, jangan mubadir, harus hemat. Kalau tidak digunakan, ya matikan. Oke. Tunggu. Kata-kata mubadir. Nah, kata-kata mubadir ini teman-teman, bukankah ini juga yang disinggung oleh syariat Islam? Ya. Apa katanya? Dalam Quran, kalau tidak salah surat Al-Isra ya, 26-27, innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Ya, jadi hemat listrik, jangan mubadzir. Itu yang pertama. Nah, kemudian ini menanam pohon. Teman-teman, kenapa kita harus menanam pohon? Salah satu adanya pemanasan global itu karena pohon-pohon atau hutan ditebang secara liar. Ya, kalau hutan ditebang atau pohon-pohon ditebang secara liar dan tidak direboisasi, maka dampaknya akan terjadi peningkatan akumulasi CO2. Ya. Kenapa demikian?
Karena pohon atau tanaman itu seperti yang kita sudah pelajari dalam fotosintesis apa? Menyerap CO2. Sehingga kalau pohonnya atau tanamannya ini tidak ada, maka CO2 tidak ada yang menyerap. Sehingga apa? Nanti hasilnya akan terakumulasi di atmosfer dan ini yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Nah, lagi-lagi teman-teman, menanam pohon ya. Menanam pohon itu juga sesuatu yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Bahkan ada sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika besok akan tegak hari kiamat, kemudian masih ada biji, maka tanamlah itu. Ya, saking penting-pentingnya dan anjuran untuk bagaimana kita harus menanam pohon. Dan masya Allah, dan menanam pohon itu merupakan bagian dari sedekah. Ya, bagian dari apa? Sedekah. Sementara ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nanti kalau kita meninggal itu semuanya terputus pahalanya kecuali lagi apa? Yang tiga dan salah satunya adalah sodakoh jariyah. Jadi teman-teman, dari sudut pandang syariat Islam, menanam pohon itu sesuatu yang sangat dianjurkan, besar pahalanya, bahkan menjadi sedekah jariah. Dan dari sudut pandang sains juga, menanam pohon itu seakan-akan kita berkontribusi untuk memperbaiki bumi ini. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Dan yang kedua adalah, yang ketiga ini adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Karena apa? Hasil dari pembakaran kendaraan bermotor ada sebagiannya yang memang menghasilkan CO2. Ya, gas metan yang dibakar itu menghasilkan CO2 juga. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, pelajari dengan baik ya. Ini materi yang sangat penting sekali menurut saya. Dan setelah antum belajar materi ini, bukan hanya untuk ulangan atau dihafal semata, tetapi mudah-mudahan ini akan sangat berpengaruh terhadap perilaku antum semua. Mulai dari sekarang, bagaimana harus menghemat air, menghemat listrik, menanam pohon, menjaga lingkungan, dan bagaimana mencintai lingkungan ya. Mudah-mudahan dengan kesadaran kita yang demikian, kita berkontribusi untuk menjaga kelestarian muka bumi ini, insyaallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.